Biasanya gue bahas soal peperangan, tapi hari ini bukan soal pasukan yang berperang di medan tempur, tapi satu tentara Jepang yang masih perang sendirian di dalam hutan selama 29 tahun. Setelah perang dunia selesai, dia masih stay cool di dalam hutan. Namanya Hiro Onoda. Kok bisa ya dia bertahan sendirian hampir 3 dekade? Mari kita bahas. Assalamualaikum, halo semua, Hani di sini. Hiro Onoda lahir pada tahun 1922. Hidupnya ya sama kayak anak muda Jepang zaman dulu. Penuh rasa hormat, tanggung jawab, dan taat sama perintah. Seperti yang kita tahu ya, kalau Jepang itu disiplin banget. Tahun 1940 nih, saat usianya 18 tahun, dia ikut daftar di tentara kekaisaran Jepang. Nggak cuma itu nih, dia juga sempat ikut pelatihan elit di sekolah Nakano, sekolah intelijen Jepang. Di situ nih, dia diajarin cara sabotase, bertahan di alam liar, ngumpet dari musuh, hidup tanpa bantuan siapapun, dan nggak boleh percaya propaganda. Tahun 1944, perang ini makin sengit. Sekutu Amerika Serikat mulai merebut satu persatu daerah kekuasaan Jepang, salah satunya Filipina. Nah, Hiro Onoda nih dikirim ke Pulau Lubang, Filipina. Tugasnya ini khusus perang gerilya dan sabotase. Komandannya saat itu Mayor Yasumi Taniguchi bilang langsung, "Kamu nggak boleh menyerah, kamu nggak boleh mati, kamu harus bertahan apapun yang terjadi. Aku sendiri yang akan menjemputmu." Nah, satu kalimat ini nih yang bikin Onoda bertahan selama 29 tahun di dalam hutan. Catat ya, satu kalimat ini doang bikin sejarah. Begitu pasukan sekutu mendarat di Pulau Lubang, Onoda dan ketiga temannya kabur ke dalam hutan. Di sana mereka mulai hidup kayak tentara bayangan. Mereka gak pakai seragam lagi, gak punya markas, gak punya radio. Tapi mereka masih perang, masih nyerang, masih sembunyi. Ya kayak tentara bayangan. Di tahun 1945, Jepang resmi kalah dan perang selesai. Selebaran-selebaran nih yang disebarin oleh pesawat yang berisikan tentang bahwa perang ini sudah selesai. Ditemuinlah oleh salah satu temannya dari Onoda ini. Mereka berdiskusi. Onoda bilang nih, ini pasti nih taktik sekutu untuk bikin kita keluar dari sini. Karena pelatihnya dulu itu kan ngajarin jangan percaya apapun kecuali suara langsung dari komandannya. Dan selama 29 tahun itulah dia megang teguh banget prinsip itu. Onoda dan ketiga temannya ini, hidupnya ini udah kayak ninja. Makan kelapa, berburu, memancing, makan buah liar. Sampai-sampai nih, Onoda dan ketiga temannya ini nyolong sapi milik warga buat survive hidup. Kadang terlibat baku tembak sama polisi, sama petani. Satu persatu temannya ada yang meninggal, ada yang menyerah juga. Sampai akhirnya nih, di tahun 1972, Onoda benar-benar sendirian hidup di dalam hutan. Dan dia ini masih teguh banget nih, kekeh gitu. Perang ini belum selesai. Dia tetap jaga senjatanya, rawat amunisinya. Bahkan nih, dia bikin baju dari kulit pohon. Buat warga Pulau Lubang nih, keberadaan Onoda ini jadi masalah banget. Kayak petani gak berani ke ladang, nelayan gak berani ke sungai. Ada juga warga yang terluka, bahkan ada yang sampai meninggal gara-gara Onoda ini salah kira. Tahun 1974 ada anak muda Jepang yang namanya Nario Suzuki. Dia ini bukan intel, bukan juga tentara, tapi dia punya misi yang unik banget. Si Suzuki ini nih bilang ke si Vario, maksudnya si Suzuki ini bilang ke temannya kalau dia mau ke Pulau Lubang, Filipina buat nyari 3 hal, Yeti, panda, dan nyari tentara yang masih bersembunyi di dalam hutan. Karena kabar
Onada ini sempat kesebar di Jepang kalau dia itu masih berperang di dalam hutan. Dia beneran ketemu loh sama Onada, dan akhirnya dia bilang lah, nyuruh ngasih kabar gitu ke Onada kalau perang udah selesai, baliklah lo ke Jepang, kata si Suzuki. Onada lagi-lagi tetap kekeh nih. Dia bilang gini sama si Suzuki tadi, saya hanya akan menyerah kalau komandan saya langsung yang memerintahkannya. Akhirnya nih, si Suzuki ini bertemulah dengan pemerintahan Jepang kalau dia udah ketemu sama Onada. Pemerintahan Jepang lah yang langsung turun tangan. Mencari komandannya dulu, Yanishi Taniguchi. Orangnya udah pensiun, dia kerja di toko buku. Dibawalah komandannya yang dulu ini ke Filipina di tanggal 9 Maret 1974. Ketemu sama Onada di Pulau Lubang. Dia bilang langsung ke Onada, Onada, tugasmu sudah selesai, ayo kita pulang. Selama 29 tahun, Onada berada di dalam hutan. Dia ini nggak cuma bawa senapan, peluru, granat, tapi dia bawa benda sakral dari keluarganya, sebuah belati untuk harakiri. Ya, itu beneran. Belati ini bukan untuk nyerang musuh, tapi disiapin kalau nih dia gagal dan gak bisa pulang dengan terhormat. Karena di masa itu nih, lebih baik mati daripada pulang dengan tidak terhormat. Dan bagusnya, Onada gak pernah pakai belati itu. Ya kalau pakai belati, lain cerita ya. Dia gak akan 29 tahun stay cool di dalam hutan. Mungkin lo bingung ya, kok ada tentara Jepang disuruh bunuh diri, tapi Onada ini malah bertahan hidup. Gini, di Jepang zaman dulu ada yang namanya Bushido, kode etik para samurai. Intinya nih, kalau lo kalah atau gagal, ya lo bunuh diri aja, biar mati terhormat daripada hidup hina. Makanya banyak tentara Jepang di zaman perang yang harakiri. Tapi Onada beda cerita. Dia ini tentara intelijen. Dikirim ke Filipina buat perang gerilya. Dan perintahnya ini tegas. Lo gak boleh mati, lo gak boleh nyerah apapun yang terjadi. Jadi ini meskipun dia dibekali belati buat harakiri, Onada lebih memilih patuh daripada mati sia-sia. Akhirnya Onada pun pulanglah ke Jepang. Setibanya di Jepang, dia ini shock banget. Negaranya udah berubah total. Ya 29 tahun dia dalam hutan. Budaya, teknologi, cara hidup, semuanya ini udah berubah. Dia nggak betah nih. Dan di tahun 1975, dia pindah ke Brazil untuk menjadi peternak sapi. Di tahun 1984, dia balik lagi ke Jepang buat bikin camp pelatihan survival buat anak muda nih. Dia ngajarin disiplin, bertahan, dan gak gampang nyerah. Tahun 2014, Hiro Onada meninggal dunia di usia ke-91 tahun. Tapi kisahnya ini jadi simbol kegigihan, kesetiaan yang luar biasa. Sekarang gue mau nanya nih, kalau misalnya nih lo jadi Hiro Onada yang bertahan selama 29 tahun di dalam hutan, lo bakal kuat gak? Menurut teman-teman nih, ini kisah inspiratif atau justru tragis? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Stay cool kayak Onada. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Benda saklar. Saklar.